Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Fatah Mudin akan menjelaskan mengenai filsafat atau cara berpikir filsafat. Apakah memungkinkan bahwasanya manusia itu berpikir filsafat, dan dengan berpikir filsafat, dengan filsafat itu sendiri kita bisa mengetahui sebuah hakikat. Padahal di lain sisi hakikat atau pikir akal manusia itu memiliki batasan. Ya, dan itu merupakan hal yang saling berkontradiksi. Menurut saya hal itu sangat memungkinkan. Ya, memang manusia itu memiliki batasan dalam segala hal, sangat wajar. Tetapi akal ini merupakan sebuah rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna dan membedakan manusia di antara makhluk yang lain, seperti halnya binatang dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, apabila manusia ingin mengetahui segala hakikat dari segala sesuatu yang ada, itu sangat mungkin, karena akal manusia merupakan rahmat yang begitu besar yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Mengenai batasan sendiri, manusia memang sangat terbatas. Semua kemampuan manusia itu terbatas. Sama halnya ketika manusia itu memiliki tangan ini terbatas. Kita tidak bisa menggapai segala sesuatu yang itu lebih jauh dari panjang tangan kita ataupun mata. Kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di balik tembok, apa yang ada di jauh di depan sana, karena mata manusia memiliki batasan. Hal itu juga dengan pikiran. Akal memiliki batasan, dan mungkin batasan itu adalah batasan yang jauh di atas rata-rata atau kemampuan manusia dalam menganalisanya atau memasukkan ke dalam logika. Maka dari itu, tapi tidak memungkinkan atau menutup kemungkinan manusia untuk bisa mengetahui akal tersebut, dengan catatan selalu berpegang kepada wahyu, atau sebagai orang Islam kita harus berpegangan terhadap kitab atau Al-Quran dan hadis, karena dengan hal itu kita bisa mengetahui hal-hal yang di luar dari akal pikiran kita, hal-hal yang tidak bisa digapai oleh akal pikiran kita, karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Dan hal itu saya buktikan dan saya pahami dari pemikiran Al-Farabi, merupakan filsuf pertama dalam dunia Islam, ya, namun juga Al-Muallim As-Sani atau guru kedua setelah Aristoteles. Ya, dia merupakan guru kedua Aristoteles. Dia telah berhasil menggabungkan antara teori Aristoteles dan Plato dan memahamkannya kepada orang-orang setelahnya. Hal ini merupakan prestasi dan kontribusi besar dari Al-Farabi. Secara singkat, Al-Farabi memiliki nama Abu Muhammad bin Muhammad At-Tarakan bin Auzalah. Ya, Al-Farabi merupakan kota yang berada di Turkistan pada tahun 870 Masehi. Ketika itu dia belajar filsafat di Baghdad. Dia bersana belajar, mencari ilmu tentang filsafat, dan juga mengajar di sana. Al-ilmi bil mawjudah bima huwa mawjudah, yaitu segala sesuatu yang ada berasal dari sesuatu yang ada. Tidak mungkin segala sesuatu yang ada itu berasal dari ketiadaan. Dan asal dari adanya segala sesuatu di dunia ini atau universal alam semesta ini berasal dari sesuatu yang ada. Apa yang ada itu adalah Tuhan atau Allah. Bahwasanya Allah adalah sesuatu yang pasti ada. Ketika hal ini tidak ada, maka segala sesuatu tidak mungkin ada. Apabila satu Allah ini tidak ada, dan berarti eksistensi Tuhan ini adalah satu hal yang pasti, harus ada. Dan juga tidak semua orang setuju dengan pendapatnya dia. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang menentang terhadap teori al-mawjud yang ini, karena salah satu teorinya juga mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah akal yang pertama. Begitu Al-Farabi
tetap merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap dunia filsafat, tidak hanya untuk filsafat Islam tapi juga dunia. Tokoh Islam ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina pun mengakui dia sebelumnya tidak paham tentang teori filsafat mengenai dari Plato dan Aristoteles selama berulang-ulang 4 kali 5 kali, tapi setelah dia membaca karangan dari Al-Farabi yang menggabungkan antara teori Plato dan Aristoteles, dia memahami apakah manusia itu telah berpikir secara filsafat. Bagaimana berpikir filsafat itu sebenarnya? Ada beberapa yang telah berpikir filsafat. Salah satunya adalah para filsuf, kaum sofis yang ada dari zaman dahulu. Namun bagaimana kita bisa berpikir filsafat? Kita harus mengetahui kelima sifat dan ciri bagaimana cara berpikir filsafat. Yang pertama, umum, yaitu segala sesuatu yang sangat masih secara umum, bukan secara mendetail. Yaitu segala sesuatu ini seperti halnya pemikiran tentang air. Pemikiran tentang air, bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Dan hal ada sifatnya sangat umum. Dengan umum itu kita kan bisa menggali lagi bahwasanya air itu memiliki zat atau memiliki nama kimia yaitu H2 atau hidrogen dan sebagainya, bahwasanya memiliki partikel-partikel lain. Ini adalah salah satu ciri bahwasanya filsafat merupakan hal yang umum, spekulatif. Filsafat memang berasal dari hal-hal spekulatif, berasal dari kalimat atau dari tanda tanya, mengapa, apa, dan mengapa, bagaimana. Hal itu sangat wajar. Namun walaupun spekulatif, filsafat masih bersifat ilmiah, yaitu masih bisa dapat dikembangkan lagi, bersifat benar dan salah. Nah, jadi filsafat ini bisa benar dan juga bisa salah, bisa dibenarkan, mungkin juga bisa disangkal, memiliki arti tersendiri. Secara kita berpikir filsafat, kita harus memiliki arti dari apa yang kita pikirkan, memiliki fakta-fakta, memiliki arti yang sehingga dengan arti tersebut muncul sifat yang kelima, yaitu berdampak kepada pengetahuan yang lainnya. Pemikirannya Al-Farabi terhadap kenabian, dia mengatakan bahwasanya nabi dan filsuf itu memiliki ciri yang sama. Kenabian ini lahir dari pendapatnya dalam menyangkal teori kenabian atau teori kenabian yang disampaikan oleh Ahmad ibnu Ishaq al-Ruwadi, seorang Yahudi yang menyangkal tentang kebenaran kenabian. Dia mengatakan bahwasanya nabi itu tidak perlu ada, Al-Quran itu tidak perlu ada, bahwasanya manusia cukup hanya berpikir secara logika, dia akan mengetahui segala hakikatnya dan juga bisa mengetahui bagi buruknya tanpa adanya Al-Quran atau adanya kenabian atau agama. Dan hal inilah yang menjadikan pemikiran itu bisa salah dan benar. Salah satu cirinya adalah sifat salah dan benar. Menurut Al-Farabi ini adalah salah, maka dia menyatakan sebuah pendapat yang dia sangka atau yang dia kira secara spekulatif dia adalah hal yang benar. Dia mengatakan bahwasanya manusia nabi itu merupakan mujizat. Nabi itu adalah suatu manusia yang terpilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia.